Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Dr. Nadia. Dokter, masih bersama kami ya? Masih, Mbak Popi. Oke. Saat ini kan kita ada di urutan 18 begitu di Asia dengan kondisi kasus aktif dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau dilihat saat ini diketahui bahwa 3T yang dilaksanakan oleh pemerintah ini dianggap lemah begitu. Banyak sekali pihak yang menganggap hal itu. Upaya apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat 3T ini? Karena vaksin sudah dilakukan, tapi bukan berarti ketika vaksin dilakukan maka akan lemah, tidak mengikuti protokol juga. Ya, betul sekali itu Mbak Popi. Apalagi tadi siang Pak Wamen baru saja menyampaikan ya, kita sudah menemukan mutasi dari B117 ya, yang artinya bahwa mutasi virus ini adalah virus yang memang lebih cepat menular dibandingkan jenis virus sebelumnya, yang artinya memang kita harus semakin disiplin ini untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, tentunya upaya yang kita lakukan karena kalau melihat bahwa pelaksanaan daripada testing yang kemarin belum optimal, selain tetap terus menambah jumlah laboratorium untuk pemeriksaan PCR ya. Jadi pada tahun ini Bapak Menteri Kesehatan itu mendorong setidaknya ada 1 laboratorium PCR yang dibangun oleh pemerintah daerah di rumah sakit umum daerahnya untuk bisa dan mampu melakukan pemeriksaan COVID-19. Nah, selain itu tentunya penyediaan rapid antigen yang digunakan untuk testing pada daerah-daerah, dan bahkan ini akan didistribusi sampai dengan ke puskesmas, sehingga tentunya ini akan mempercepat proses penegakan diagnosis. Kita tahu juga bahwa gejala daripada COVID-19 ini sangat luas, dari gejala yang sangat mungkin ringan ya, bentuknya hanya pegal-pegal saja, sampai sesak, sampai dengan kehilangan indera pembauan dan indera perasa. Jadi memang ini yang perlu diwaspadai juga oleh masyarakat. Kalau merasakan bahwa ada rasa tidak enak di tubuhnya, langsung berpikir bahwa apakah saya ada kemungkinan terinfeksi COVID-19. Dan ini tentunya harus segera diantisipasi. Artinya kalau kita berada di dalam keluarga, kita segera melakukan isolasi, mengurangi interaksi fisik dan sosial kita kepada anggota keluarga lain. Segera memakai masker di dalam rumah pun, karena untuk mencegah tadi kemungkinan adanya penularan dari kita yang mungkin memang terinfeksi COVID-19 kepada anggota keluarga lain. Sehingga dengan ini tentunya klaster keluarga yang memang sering terjadi pada saat ini bisa kita cegah. Nah, yang kedua adalah kita selain mengetahui secara dini tadi, mengedukasi masyarakat untuk mengenali secara dini gejala dari COVID-19, kita juga melakukan pelacakan kasus secara masif pada kasus-kasus yang positif. Jadi saat ini diharapkan 1 kasus positif itu bisa dilakukan pelacakan sebanyak 15 sampai dengan 30 kasus kontaknya yang terjadi. Nah, ini kita melibatkan tentunya Babinsa, Babin Kamtibmas maupun kader PKK di daerah tersebut untuk melakukan pelacakan kasus ini. Nah, selain itu, selain pelacakan kasus, kemudian tentunya diikuti dengan kemudahan untuk pemeriksaan melalui rapid antigen. Kemudian kita akan melakukan isolasi ya, isolasi yang akan dipantau tentunya oleh puskesmas dengan dukungan kembali dari para Babinsa, Babin Kaptibmas ataupun kader kesehatan. Nah, dengan diharapkan hal-hal ini tentunya kita akan segera bisa mengendalikan penularan daripada penyakit ini dan menekan angka kematian dan kesakitan ke depan. Baik. Vaksin ini kan merupakan harapan ya dok ya untuk keluar dari pandemi, ditambah juga penerapan 3M-nya gitu. Nah, kalau dilihat dari perkembangan vaksinasi sendiri, pelaksanaannya sampai sejauh ini seperti apa? Sudah mencakup ke seluruh Indonesia kah? Lancarkah? Dan bagaimana kondisi dan sistemnya di seluruh Indonesia? Ya, jadi
Untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, kita sudah hampir ya menyelesaikan pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Karena saat ini sudah 98% tenaga kesehatan dari target 1,48 juta tenaga kesehatan itu sudah mendapatkan penyuntikan dosis pertama, dan yang sudah mendapatkan penyuntikan dosis kedua itu sejumlah 1 juta. Nah, kita sudah mulai untuk tahap kedua, yaitu adalah pemberi pelayanan publik dan usia di atas 60 tahun yang saat ini kita fokuskan dulu dilaksanakan di ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Jadi pelaksanaan untuk tahap kedua ini masih kita prioritaskan untuk diselesaikan di seluruh wilayah kota madya yang ada di Provinsi Jakarta dan ibu kota provinsi di 33 provinsi lainnya. Nah, diharapkan dalam 3 minggu dosis vaksin sebanyak 7 juta yang sudah kita distribusikan ke provinsi-provinsi ini bisa kemudian dilakukan tentunya akselerasi untuk percepatan dalam pencapaian target, terutama di 7 provinsi yang menjadi fokus kita di Jawa Bali. Ya, jadi ini yang menjadi target kita untuk kemudian kita bisa menyelesaikan vaksinasi tahap kedua ini. Nah, nanti untuk kabupaten kota lainnya ini akan kita lakukan pada distribusi vaksin tahap kedua, yaitu sebanyak 11 juta yang diharapkan ini juga akan mengcover kabupaten kota di luar dari ibu kota provinsi. Jadi memang kita melakukan ini secara bertahap. Untuk pertama fokus dulu di Pulau Jawa dan Bali, kemudian kita fokus pada ibu kota provinsi dan ibu kota negara kita, dan tentunya sambil menunggu kabupaten kota lain untuk menyelesaikan vaksinasi kepada petugas kesehatan. Ya, ini diberitakan kan bahwa masih banyak juga negara yang belum mendapatkan 1 dosis vaksin COVID-19 ya Dok ya, sama sekali begitu ya. Indonesia ini termasuk yang beruntung atau bagaimana corporation atau hubungannya dengan untuk menyediakan vaksin COVID-19 dengan penyedia vaksin? Iya, jadi Indonesia ini termasuk negara yang beruntung ya dengan sasaran vaksinasi sebanyak 181,5 juta penduduk. Ini artinya kan kita membutuhkan dosis vaksin itu hampir 426,5 juta. Ini adalah jumlah yang sangat besar ya, di tengah tentunya jumlah vaksin yang tersedia saat ini di dunia. Kita tahu WHO sudah mengatakan bahwa ada 130 negara yang sampai saat ini belum bisa mengamankan vaksinasi untuk negaranya. Nah, Indonesia sendiri kita sudah cukup beruntung karena kita melihat bahwa kita bersama-sama dengan negara Amerika, negara Inggris maupun negara-negara di Eropa, ini kita sudah bisa memulai vaksinasi. Artinya kita termasuk negara yang cepat untuk memulai vaksinasi ini dan juga sudah mengamankan jumlah vaksin yang kita butuhkan dalam periode tahun 2021. Walaupun memang kita masih memiliki PR untuk kemudian komitmen pengiriman vaksinasi yang akan dilakukan pada triwulan pertama 2022 ini harus bisa kita negosiasikan untuk bisa dipenuhi pada tahun 2021. Kita cukup optimis ya dengan diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam hal ini baik melalui jalur diplomasi bilateral maupun melalui diplomasi multilateral untuk juga bagaimana mendukung upaya-upaya pemenuhan vaksin dari produsen yang ada di luar negeri. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Dr. Nadia tetaplah bersama kami dan pemirsa juga tetaplah bersama kami dalam Prime Time.